Selamat pagi Pak dosen, selamat pagi Bu dosen. Ayo kawan semua, kita belajar bersama. Satukan semangat, raihlah prestasi. Ayo kawan, kita pasti bisa. Mari bernyanyi bersama kami, anak-anak kelompok 2. Mari dengarkan dan simak video dari kami kelompok 2. Jangan sampai lewatkan video kami. Jika ingin dapatkan nilai paling tinggi, ya kelompok 2 Ya, kalian pasti mengerti. Ya, kita mahasiswa berprestasi. Anak-anak didik Pak Tri Haryadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uci Cayati, selaku moderator dari kelompok 2. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran. Mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Dr. Tri Haryadi Magister Pendidikan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Penyaji pertama, saya sendiri, Uci Cayati. Penyaji kedua, Yoga Nawangda. Penyaji ketiga, Rebecca. Penyaji keempat, Sabania. Dan penyaji kelima, Dwita Febri Anugrah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Apa sih itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran ialah cara memandang suatu kegiatan pembelajaran, sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya, dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Yoga Nawangda dari kelompok 2 membahas tentang pendekatan pembelajaran. Pada intinya, saya akan membahas tentang fungsi pendekatan pembelajaran. Fungsi pendekatan pembelajaran bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah untuk pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan bahwa pendekatan melahirkan metode, artinya metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Di samping itu, tidak jarang nama metode pembelajaran diambil dalam nama pendekatannya. Di samping itu juga, menurut ahli Muhammad Surya mengatakan, memberikan penjelasan secara umum dan praktis mengenai fungsi pendekatan pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran kepada peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar. Yang kedua, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul dan menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan oleh tenaga pengajar kepada peserta didik. Yang selanjutnya, fungsi pendekatan pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan bahwa pendekatan melahirkan metode, artinya metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Di samping itu, tidak jarang nama metode pembelajaran diambil dari nama pendekatannya. Menurut ahli Muhammad Surya dalam tahun 2004 memberikan penjelasan secara praktis mengenai fungsi pendekatan seperti berikut. Yang pertama, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil-hasil
pembelajaran yang telah dicapai. Yang ketiga, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul dan menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan pembelajaran. Ada beberapa macam pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan konstruktivisme, merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang tidak terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan deduktif-induktif. Yang A, pendekatan deduktif, ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Yang B yaitu pendekatan induktif. Ciri utama pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau memperoleh pengertian. Data yang digunakan akan berlangsung dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Yang B yaitu pendekatan induktif. Ciri utama pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau memperoleh pengertian. Data yang digunakan merupakan data primer atau dapat pula berupa kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pembelajaran. Kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok dalam suatu waktu diperlukan dan dapat digunakan untuk membina dan mengembangkan sosial pada anak didik. Ketiga, pendekatan bervariasi, yaitu ketika guru dihadapkan dengan anak didik yang bermasalah, maka guru akan berhadapan dengan permasalahan yang bervariasi. Keempat, pendekatan edukatif. Dalam pendidikan, guru akan kurang arif dan bijaksana bila menggunakan kekuasaan, karena hal itu bisa merugikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Berikut ada 5 faktor pendekatan-pendekatan edukatif yang dapat dilakukan oleh guru untuk keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pengalaman. Meskipun pengalaman diperlukan dan selalu dicari selama hidup, namun tidak semua pengalaman bersifat mendidik, karena ada pengalaman yang bersifat tidak mendidik. Satu pengalaman tidak dikatakan mendidik jika guru tidak membawa anak ke arah dan tujuan pendidikan, akan tetapi menyelewengkan dari tujuan itu. Contohnya dengan kehidupan anak, interaktif dan lingkungan, dan menambah interaksi anak. Betapa tingginya suatu pengalaman, maka disadari akan pentingnya pengalaman itu bagi perkembangan jiwa anak, sehingga dijadikan pengalaman itu sebagai suatu pendekatan. Maka menjadilah pendekatan pengalaman sebagai fase yang baku dan diakui pemakaiannya dalam pendidikan. Setelah itu, ada pendekatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan bagi anak yang masih kecil. Pembiasaan ini sangat penting karena dengan kebiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk suatu sosok manusia yang berkepribadian baik dan akan baik pula sebaliknya
pembiasaan yang buruk akan membentuk manusia yang berkepribadian buruk pula. Begitu biasanya yang terlihat dan terjadi pada diri seorang, karena di dalam kehidupan bermasyarakat, kedua kepribadian yang bertentangan ini selalu ada dan tidak jarang terjadi konflik di antara mereka. Tetapi suruhlah mereka berbaris di depan pintu kelas dan membuat barisan memanjang ke belakang dua barisan, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, yang dipimpin oleh satu ketua kelas. Dan di depan kelas tersebut sudah berdiri guru yang akan mengontrol murid-murid yang sedang berbaris. Setelah mereka berbaris, mereka akan dipersilakan oleh ketua kelas untuk masuk satu persatu ke dalam kelas dan mencium tangan guru yang sudah berdiri di depan pintu kelas tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.